saya ingin sekali sembuh. Tapi dia mengatakan, tidak ada orang lain. Dia menyalahkan orang lain atas ketidaksembuhannya itu. Dan ketika dia sudah sembuh, dia mengangkat tilamnya itu, lalu ditanya oleh orang-orang, engkau tidak boleh memikul tilam pada hari Sabat. Orang ini menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku yang menyuruh saya mengangkat tilam. Dia mau melepaskan diri dari tanggung jawab lagi, dan sekarang menyalahkan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Yesus dong yang disalahkan kalau saya mengangkat tilam, bukan saya hanya disuruh. Padahal Yesus sudah menyembuhkan dia, dan sekarang dipersalahkan oleh dia karena dia harus mengangkat tilam di hari Sabat itu. Ini dosa yang rupanya dilihat oleh Yesus, yang harus kita hindari juga. Maka mari kita belajar dari orang yang sakit tadi di Bethesda. Yang pertama, kita belajar untuk tetap bertekun, bertahan di dalam iman kita. Tapi di sisi lain, kita belajar supaya jangan jatuh seperti dia, mudah menyalahkan orang lain. Semoga hari ini kita ingat akan orang sakit di Bethesda ini. Setiap kali kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi kita tetap bertekun menghadapinya. Tuhan bersabda, kalian yang haus datanglah ke sumber air, dan kalian yang tak mampu membayar, mari datanglah dan minumlah dengan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Yesus adalah bait Allah yang baru yang mengalirkan air kehidupan. Kita awali hari kita dengan menimba air kehidupan itu di dalam Ekaristi ini, supaya hari ini kita menyalurkan kebaikan Tuhan pada orang-orang yang kita jumpai. Siapkan hati kita untuk Ekaristi ini dengan hening sejenak, mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, semoga mati raga kami pada masa Prapaskah ini mengasah hati umat-Mu untuk menyambut misteri Paskah dan mewartakan pujian akan karya keselamatan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta
dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa yang ada pada orang ini? Pertama, kita perlu belajar dari orang ini, yaitu imannya yang begitu kuat sebetulnya. 38 tahun dia berbaring di kolam dekat di Bethesda itu, menunggu kesembuhan. Bukan waktu yang singkat. Barangkali kalau kita mempunyai keinginan tertentu, mempunyai kebutuhan tertentu, kita mohon pada Tuhan. Jangankan 38 tahun, mungkin baru memohon seminggu, 2 minggu, 3 minggu sudah bosan. Kita merasa tidak dijawab oleh Tuhan, lalu kita berhenti. Tapi orang ini, meskipun 38 tahun, dia masih mempunyai iman, mempunyai harapan bahwa pada saatnya Tuhan akan menyembuhkan saya. Maka dia tetap berada di sana. Tapi di sisi lain, ada sebuah kelemahan yang dilihat oleh Yesus dalam diri orang ini yang perlu untuk dibuang, jangan sampai itu dilakukan lagi. Yaitu kebiasaan orang ini untuk mencuci tangan. Bukan mencuci tangan secara fisik yang harus kita lakukan, khususnya di zaman ini ya, tapi mencuci tangan atas pengalaman hidupnya, atas tanggung jawab yang sebetulnya harus dia pikul sendiri. Dia mudah sekali menyalahkan orang lain. Kita lihat dari pertama kali ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh? 38 tahun di sini, maukah engkau sembuh? Atau jangan-jangan kamu memang tidak ada pilihan lain? Ya sudahlah, tinggal di sini saja, toh apa salahnya, siapa tahu nanti suatu kali sembuh." Dan orang ini menjawab apa? "Tuhan, tak ada orang yang menurunkan aku." Ditanya mau sembuh atau tidak, dia menyalahkan orang lain. Salahnya orang lain tidak menolong saya, maka saya tidak sembuh. Bukan pertama-tama bahwa Tuhan sebetulnya saya mau sembuh gitu. Saya ingin sekali sembuh. Tapi dia mengatakan tidak ada orang lain. Dia menyalahkan orang lain atas ketidaksembuhannya itu. Dan ketika dia sudah sembuh, dia mengangkat tilamnya itu lalu ditanya oleh orang-orang, "Engkau tidak boleh memikul tilam pada hari Sabat." Orang ini menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan aku yang menyuruh saya mengangkat tilam." Dia mau melepaskan diri dari tanggung jawab lagi dan sekarang menyalahkan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Yesus dong yang disalahkan kalau saya mengangkat tilam, bukan saya hanya disuruh. Padahal Yesus sudah menyembuhkan dia dan sekarang dipersalahkan oleh dia karena dia harus mengangkat tilam di hari Sabat itu. Ini dosa yang rupanya dilihat oleh Yesus yang harus kita hindari juga. Maka mari kita belajar dari orang yang sakit tadi di Bethesda. Yang pertama, kita belajar untuk tetap bertekun, bertahan di dalam iman kita. Tapi di sisi lain, kita belajar supaya jangan jatuh seperti dia, mudah menyalahkan orang lain. Semoga hari ini kita ingat akan orang sakit di Bethesda ini. Setiap kali kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi kita tetap bertekun menghadapinya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sucikanlah hati kami dan perbaurilah hidup kami dengan sakramen keselamatan ini, agar tubuh kami yang fana ini menerima benih-benih kebangkitan dan kehidupan baru dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa
memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.